Halo, kembali lagi bersama saya Chandra, mahasiswa STIA Sandikta semester 7 dalam video pembelajaran untuk tugas kuliah Ilmu Perbandingan Administrasi Negara, di mana kali ini saya akan membahas dua negara. Terkait bentuk negara dan bentuk pemerintahannya serta sistem pemerintahan dari negara Vanuatu dan Indonesia. Sekilas tentang Vanuatu. Nama resmi, Republik Vanuatu. Bahasa Prancis, République de Vanuatu. Bahasa Inggris, Republic of Vanuatu. Bahasa Bislama, Republik Blong Vanuatu, adalah sebuah negara kepulauan di Samudra Pasifik bagian selatan dan berada pada wilayah Melanesia. Vanuatu terletak di sebelah timur Australia, timur Laut Kaledonia Baru, barat Fiji dan selatan Kepulauan Solomon. Vanuatu terdiri atas 83 pulau kecil yang mencakup luas wilayah sebesar 12,189 km persegi dengan populasi sebanyak 307,150 orang pada tahun 2020. Ibu kota dan kota terbesarnya adalah Port Vila. Vanuatu dihuni oleh bangsa Melanesia. Orang Eropa pertama yang mengunjungi pulau ini adalah Fernandes de Queiroz dari Portugis beserta armadanya dari Spanyol yang sampai ke daerah ini pada tahun 1606. Spanyol dan Portugal masih bersatu di bawah pimpinan Raja Spanyol sejak tahun 1580. Kerajaan Portugis didirikan kembali tahun 1640, sehingga Queiroz mengeklaim kepulauan ini untuk Spanyol sebagai bagian dari Hindia Timur Spanyol, kemudian memberinya nama La Australia del Espiritu Santo. Pada tahun 1880, kepulauan ini jatuh ke tangan Prancis dan Britania Raya. Pada tahun 1906, kedua negara ini setuju untuk membentuk pemerintahan bersama atau kondominium yang diberi nama Hebrides baru. Gerakan kemerdekaan mulai muncul tahun 1970, dan akhirnya Republik Vanuatu berdiri tahun 1980. Vanuatu kemudian menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Persemakmuran Inggris, Frankofoni, dan Forum Kepulauan Pasifik. Perbandingan bentuk negara Vanuatu dengan negara Republik Indonesia, di mana negara Vanuatu berbentuk persemakmuran atau negara-negara persemakmuran, bahasa Inggris, Commonwealth of Nations atau The Commonwealth, merupakan suatu persatuan secara sukarela yang melibatkan negara-negara berdaulat yang didirikan atau pernah dijajah oleh pihak Britania Raya. Sedangkan bentuk negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan, negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Bentuk pemerintahan kesatuan diterapkan oleh banyak negara di dunia. Selanjutnya kita akan membahas terkait perbandingan sistem pemerintahannya. Negara Vanuatu menjalankan pemerintahan dengan sistem parlementer, yang dalam sistem ini eksekutif, pemerintah, memperoleh legitimasi dari dan bertanggung jawab pada legislatif, parlemen. Ada beberapa variasi republik parlementer. Sebagian besar memiliki perbedaan yang paling jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara, dengan kepala pemerintahan memegang kekuasaan yang nyata, lebih seperti monarki konstitusional. Untuk kasus pertama yang disebutkan di atas, secara khusus, bentuk penataan eksekutif berbeda dari kebanyakan republik parlementer dan semi-presidensial yang memisahkan kepala negara, biasanya dijalankan oleh presiden, dari kepala pemerintahan, biasanya dijalankan oleh Perdana Menteri, Premier, atau Kanselir. Kepala pemerintahan bergantung pada kepercayaan parlemen dan memiliki masa jabatan fleksibel, sementara kepala negara kurang bergantung pada parlemen dan menjalankan jabatan dengan mayoritas kekuasaan eksekutif. Di mana parlemen dan presiden-presiden dewan regional, dipilih oleh legislatif berdasarkan mayoritas. Presiden Vanuatu dipilih secara tidak langsung oleh lembaga pemilihan presiden yang terdiri dari parlemen dan presiden dari 6 provinsi, Malampa, Penama, Sanma, Sheva, Tavea, dan Torba. Masa jabatan Presiden Vanuatu adalah 5 tahun. Sedangkan Perdana Menteri biasanya adalah pemimpin partai atau koalisi mayoritas yang memenangi pemilihan legislatif. Oke, kita bahas sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Indonesia merupakan negara kesatuan yang menjalankan pemerintahan republik presidensial multipartai yang demokratis. Konstitusi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, UUD 1945, yang pada era reformasi mengalami 4 kali amandemen sehingga membawa perubahan besar pada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Salah satu perubahan utama adalah pendelegasian kekuasaan dan wewenang kepada berbagai entitas regional sambil tetap menjadi negara kesatuan.
Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden yang dibantu oleh wakil presiden dan kabinet. Presiden Indonesia merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan, sekaligus panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia. Presiden dan wakil presiden dapat menjabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan. Lembaga perwakilan tertinggi yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, yang berwenang mengubah dan menetapkan konstitusi, serta melantik dan memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden. Lembaga ini berbentuk bikameral yang terdiri dari 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, yang berasal dari partai politik, ditambah dengan 136 anggota Dewan Perwakilan Daerah, DPD, yang merupakan wakil provinsi dari jalur independen. Anggota DPR dan DPD dipilih melalui pemilihan umum dengan masa jabatan 5 tahun. Fungsi yang dijalankan oleh DPR yaitu legislasi, membentuk undang-undang, anggaran, membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja negara, dan pengawasan, mengawasi kinerja pemerintah, sedangkan DPD merupakan lembaga legislatif yang lebih dikhususkan pada pengelolaan daerah. Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung, MA, dan Mahkamah Konstitusi, MK. Sementara itu, Komisi Yudisial mengawasi kinerja para hakim. Partai politik adalah organisasi yang mengoordinasikan calon untuk bersaing dalam pemilihan di negara tertentu. Anggota partai umumnya memiliki gagasan yang sama tentang politik dan partai dapat mempromosikan tujuan ideologis atau kebijakan tertentu. Partai politik telah menjadi bagian utama dari kancah perpolitikan hampir di setiap negara karena organisasi partai modern berkembang dan menyebar ke seluruh dunia selama beberapa abad terakhir. Sangat jarang suatu negara tidak memiliki partai politik. Beberapa negara hanya memiliki 1 partai politik, sementara negara lain memiliki beberapa partai. Partai penting dalam perpolitikan autokrasi serta demokrasi, meskipun biasanya lebih banyak partai politik berada dalam negara penganut demokrasi daripada autokrasi. Autokrasi sering memiliki 1 partai yang mengatur negara dan beberapa ilmuwan politik menganggap persaingan antara 2 partai atau lebih sebagai bagian penting dari demokrasi. Dalam negara yang berbentuk republik diterapkan sistem demokrasi, artinya kekuasaan atas negara dilakukan melalui sistem pemilu yang bebas dan rahasia serta mengusahakan kesejahteraan rakyat yang menyeluruh. Sedangkan di negara Vanuatu, Parlemen Republik Vanuatu yakni unikameral atau sistem 1 kamar. Unikameral adalah sistem pemerintahan yang hanya memiliki 1 kamar pada lembaga legislatif atau parlemen. Biasanya negara yang menganut sistem unikameral adalah negara kesatuan yang homogen, kecil dan menganggap sebuah kamar kedua atau majelis tinggi tidak diperlukan. Negara kepulau ini sendiri memiliki 52 anggota di mana mereka dipilih 4 tahun sekali oleh suara populer. Jadi, walaupun ada pemilu dalam kerangka mempertahankan kekuasaan negara, sifat pemilihan itu sudah terarah dan tidak lagi bebas dan rahasia. Biasanya pemimpin partai utama di parlemen akan dipilih sebagai Perdana Menteri dan memimpin pemerintahan. Sementara itu, Presiden, Kepala Negara akan dipilih 5 tahun sekali oleh parlemen dan Presiden dari 6 pemerintah provinsi. Politik Indonesia adalah berlangsung dalam rangka Republik Demokrasi Perwakilan Presidensial di mana Presiden Indonesia ialah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dan sistem multipartai. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh pemerintahan. Kekuasaan legislatif dipegang oleh Pemerintah Permusyawaratan Rakyat bikameral. Lembaga yudikatif yaitu independen dari eksekutif dan legislatif. UUD 1945 mengatur pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif secara terbatas. Sistem pemerintahan telah digambarkan sebagai presidensial dengan karakteristik parlementer. UUD 1945 mengatur pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif secara terbatas. Sistem pemerintahan telah digambarkan sebagai presidensial dengan karakteristik parlementer. Informasi politik dilakukan melalui amandemen Undang-Undang Dasar Indonesia, yang mengakibatkan perubahan pada semua cabang pemerintahan. The Economist Intelligence Unit menilai Indonesia sebagai demokrasi yang cacat pada tahun 2019. Partai politik Indonesia telah dicirikan sebagai partai kartel dengan pembagian kekuasaan yang luas di antara partai-partai dan akuntabilitas yang terbatas kepada pemilih. Kekuasaan eksekutif dipimpin oleh seorang Presiden Indonesia yang merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden Indonesia.
Kekuasaan legislatif terletak pada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, MPR, yang dibagi menjadi sistem dua kamar, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DPD. Pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan setiap 5 tahun serentak. Pemilihan yang dilakukan untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD disebut pemilihan umum legislatif. Pileg, untuk memilih presiden dan wakil presiden disebut pemilihan umum presiden. Pilpres, sementara untuk memilih kepala daerah disebut pemilihan umum kepala daerah, pilkada. Pemilihan umum di Indonesia menganut sistem multipartai. Ada perbedaan antara sistem politik Indonesia dan negara demokratis lainnya, di antaranya adalah adanya MPR yang merupakan ciri khas dari kearifan lokal Indonesia, MK yang juga berwenang mengadili sengketa hasil pemilihan umum, bentuk negara kesatuan yang menerapkan prinsip-prinsip federalisme seperti adanya DPD, dan sistem multipartai berbatas dengan setiap partai yang mengikuti pemilihan umum harus memenuhi ambang batas 4% untuk dapat menempatkan anggotanya di DPR. Organisasi massa atau organisasi kemasyarakatan atau disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara. Sementara Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, mendefinisikan organisasi massa sebagai perkumpulan yang anggotanya adalah orang-orang yang mempunyai profesi yang sama. Organisasi kemasyarakatan merupakan sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran bagi anggota masyarakat, dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keikutsertaan masyarakat. Secara aktif guna mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berorientasi kepada masyarakat yang takwa, cerdas, adil, dan sejahtera. Dalam bentuk tatanan masyarakat dewasa ini yang sudah tidak ketat dalam pola hubungan hierarkis, antara lain dengan menguatnya otonomisasi pengelolaan pemerintahan, menguatnya kemandirian masyarakat. Di negara Vanuatu sendiri memiliki organisasi masyarakat diantaranya, Disability Promotion dan Advocacy Association Vanuatu adalah organisasi masyarakat penyandang disabilitas di Vanuatu. Ini mewakili penyandang disabilitas dan dipimpin oleh penyandang disabilitas. Sebagai satu-satunya organisasi penyandang disabilitas nasional di Vanuatu, organisasi ini ditempatkan secara unik untuk memberdayakan para penyandang disabilitas untuk mengadvokasi dan bermitra di semua tingkatan untuk menghilangkan hambatan yang dialami para penyandang disabilitas. Untuk di Indonesia sendiri organisasi masyarakat dibagi menjadi 3 bagian, Ormas Agama, Ormas Adat, Budaya, dan Ormas Nasional. Asas Ormas di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Meski Ormas juga dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini tentunya berbeda dengan kebijakan Ormas di masa silam yang mewajibkan seluruh Ormas berasaskan Pancasila. Sementara itu untuk sifat kegiatan, Ormas tentunya harus dibedakan dengan organisasi lainnya yang tujuannya memang memperoleh keuntungan, seperti CV, PT, DL. Dalam melaksanakan kegiatannya Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis. Ini kemudian dalam aturan pelaksanaannya dijabarkan melalui PP nomor 18 tahun 1986 yang mengatur secara detail keberadaan organisasi kemasyarakatan di Indonesia. Saluran atau media politik ialah alat atau sarana yang digunakan oleh para komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya. Misalnya media cetak, media elektronik, media online, sosialisasi, komunikasi kelompok yang dilakukan partai, organisasi masyarakat, dan sebagainya. Komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Dengan pengertian ini, sebagai sebuah ilmu terapan, komunikasi politik bukanlah hal yang baru. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara yang memerintah dan yang diperintah. Menurut Gabriel Almond, 1960, komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik. Dalam buku Komunikasi Politik oleh Dr. Thomas Tokan Pureklolon, MPH, MM, MC, 91, dijelaskan bahwa komunikasi politik memiliki peran dan fungsi dalam sistem politik,
yaitu untuk mengolah keputusan-keputusan politik yang berasal dari berbagai aspirasi dan kepentingan untuk dipertimbangkan menjadi produk kebijakan publik. Untuk negara Vanuatu sendiri memiliki media komunikasi di antaranya radio. Radio Vanuatu menjalankan layanan gelombang pendek dan gelombang menengah, AM, serta stasiun FM komersial lokal. Media cetak, Vanuatu Weekly, Vanuatu Daily Post, La Hebdo du Vanuatu, dan sebagainya. Media televisi, Televisi Blong Vanuatu, Television Corporation dan sebagai. Untuk pengguna media internet ada 122.000 pengguna internet pada Juli tahun 2022, 35% dari populasi, internetworldstats.com. Di negara Republik Indonesia sendiri hampir sama dengan negara Vanuatu terkait media komunikasi politik yang dimana ada radio milik pemerintah dan swasta. Begitu pula media televisi ada yang milik pemerintah dan juga milik swasta serta media cetak. Hanya saja untuk media cetak di negara Republik Indonesia sudah sangat jarang diminati oleh pembaca. Ini lebih disebabkan oleh media online yang begitu banyak hadir di negara Indonesia. Berdasarkan sumber Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 63 juta orang. Dari angka tersebut, 95%-nya menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial. Tokoh politik atau politisi adalah seseorang yang terlibat dalam politik, dan juga termasuk para ahli politik. Politisi juga termasuk figur politik yang ikut serta dalam pemerintahan. Menjadi politisi atau politikus berarti menjadi penyambung suara masyarakat, karena kerjaan politisi ialah menjalankan kebijakan berdasarkan aspirasi masyarakat. Para politikus biasa kita jumpai menjadi kepala pemerintahan atau sebagai anggota parlemen di tingkat DPR RI, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Provinsi, Kabupaten dan Kota Madya. Negara Vanuatu memiliki tokoh politik yang berasal dari Partai Politik Vanuatu Pati, VP, yang sekarang menjabat sebagai Presiden Vanuatu. Ia adalah Nikenike Furobarafu serta Ismail Kalsakau yang menjabat Perdana Menteri Vanuatu yang berasal dari Partai Union of Moderate di Vanuatu. Di negara Republik Indonesia terdapat banyak sekali tokoh politik, dari yang senior hingga junior. Hal ini disebabkan karena negara Republik Indonesia menganut demokrasi yang dimana banyak sekali partai politik yang ada di Indonesia. Kesimpulan yang dapat ditelaah dari perbandingan administrasi negara antara negara Vanuatu dengan negara Indonesia dari segi bentuk negara sangatlah berbeda, di mana negara Vanuatu berbentuk negara persemakmuran dan negara Indonesia berbentuk negara kesatuan. Selanjutnya bicara bentuk sistem pemerintahannya pun berbeda. Negara Vanuatu menerapkan sistem pemerintahan parlementer sedangkan negara Indonesia menerapkan sistem pemerintah presidensial. Dari identifikasi di atas kita memahami berbeda itu terjadi karena faktor luas wilayah dan jumlah penduduk negaranya. Untuk infrastruktur yang mempengaruhi sistem administrasi negara mulai dari partai politik, organisasi masyarakat, media komunikasi politik, hingga tokoh politik, di mana negara Vanuatu yang menerapkan sistem parlementer dengan satu kamar maka terasa lebih monoton dan tidak ada kebebasan untuk mengapresiasikan hak dalam perpolitik. Sedangkan negara Indonesia yang menerapkan sistem presidensial dan adanya kebebasan untuk berpolitik serta multipartai dan dilindungi oleh UUD 1945, hak berpolitiknya lebih bebas dan rahasia. Dalam menghubungkan beberapa faktor yang mempengaruhi administrasi negara antara negara Vanuatu dengan negara Indonesia, dapat dihubungkan bahwa salah satu faktor ekologi administrasi negara yaitu faktor agama yang memang berpengaruh terhadap suatu etika pelayanan publik yang ada dalam administrasi dan sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Begitupun ketika ilmu administrasi diadopsi sebagai sebuah sistem pemerintahan hingga pada tingkat daerah. Oleh sebab itu, lingkungan sebagai faktor eksternal sangat mempengaruhi jalannya suatu administrasi negara. Faktor ekologi atau faktor lingkungan yang dimaksud adalah sosial budaya, agama, ekonomi, politik, hukum hingga faktor pengaruh pertahanan dan keamanan. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran untuk tugas ilmu perbandingan administrasi negara yang saya buat. Saya Chandra, mahasiswa semester 7 Administrasi Publik STIA Sandikta undur diri. Sampai jumpa di video-video tugas pembelajaran lainnya. Semoga video tugas pembelajar ini bermanfaat untuk kita semua dan mohon maaf jika ada kata-kata dalam penyajian di dalam video ada yang kurang berkenan serta ada informasi yang salah yang saya sampaikan. Bye-bye guys. Jangan lupa share videonya ya jika merasa video pembelajaran ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.